Halo, selamat siang dan saya akan membacakan teks persuasi mengenai penyebaran virus corona. Seperti yang kita ketahui, keadaan dunia saat ini sedang terguncang dengan adanya penyebaran virus mematikan yang mulai menyebar luas secara global mulai awal bulan Januari tahun 2020 ini. Ratusan ribu orang di seluruh penjuru dunia telah terjangkit oleh virus mematikan ini, dan tidak sedikit pula jumlahnya yang meninggal dunia. Virus yang kita maksud di sini adalah virus corona. Virus corona merupakan salah satu virus mematikan yang menyebabkan gangguan proses pernapasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, dan dapat menyebabkan kematian. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan pada manusia dan dapat menyebabkan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, flu, bahkan dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan parah atau akut, bahkan kematian. Virus ini dapat menyebar antar manusia. Virus corona ini awal mula penyebarannya berasal dari kota Wuhan yang berada di Tiongkok. Kasus pertama virus corona terjadi pada akhir bulan Desember 2019 dan meningkat secara drastis pada awal hingga pertengahan bulan Januari 2020. Setelah itu, penyebaran virus corona semakin meluas hingga ke luar negeri dan angka kematian melonjak tinggi. Virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini merupakan virus yang serupa dengan virus SARS-CoV-1 atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang merupakan pandemi yang terjadi sekitar tahun 2002 sampai dengan 2003 di Tiongkok dan telah menewaskan sekitar 700 orang lebih. Virus corona baru ini merupakan virus yang hampir mirip dengan virus SARS dan MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, di mana virus-virus ini menyebabkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, dan bahkan menyebabkan kematian. Virus COVID-19 ini awalnya menyebar dari hewan ke manusia. Spesies hewan yang paling besar dicurigai sebagai sumber penyebaran virus corona adalah kelelawar dan ular. Daging kelelawar yang disantap oleh orang-orang di Tiongkok menjadi penyebab utama penyebaran virus corona jenis baru ini. Saat ini, hampir semua negara di dunia telah terjangkit oleh penyebaran virus corona dan telah menyebabkan kematian 10.000 orang lebih di seluruh dunia. Kasus virus corona yang paling parah terjadi di Italia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Untuk di Indonesia, pemerintah telah mengkonfirmasi sekitar 450 kasus orang positif terinfeksi virus corona. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan perjalanan atau disebut sebagai travel warning atau advisory bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, serta telah menutup beberapa penerbangan dari dan menuju Tiongkok. Daerah yang paling terdampak antara lain adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Untuk menyikapi penyebaran virus corona yang kian meluas, pemerintah telah memberlakukan masa lockdown selama 14 hari di daerah-daerah yang paling terdampak. COVID-19 dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika merasa kondisi tubuh sedang tidak fit, rajin berolahraga, mengonsumsi gizi yang seimbang, dan tidak mengonsumsi daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Selain itu, pemerintah dan Kementerian Kesehatan telah membuka fasilitas untuk melakukan tes virus corona bagi masyarakat agar dapat diketahui siapa saja yang kemungkinan terinfeksi virus corona tersebut. Pemerintah juga telah memberlakukan masa lockdown 14 hari dengan menyarankan kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah juga telah menutup beberapa penerbangan dari dan menuju Tiongkok sehingga penyebaran virus corona dapat diminimalisir. Virus corona dapat dicegah penyebarannya dengan menjaga kondisi kesehatan dan kekuatan tubuh. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita dengan mengembangkan pola hidup sehat, seperti rajin mencuci tangan dan memperbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk menjaga daya tahan tubuh. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi untuk meminimalisir penyebaran virus corona dan menjaga lingkungan masyarakat di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih.